Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Aisyah, NIM 21510024 dari kelompok 5, jurusan Sistem Informasi Universitas Gadjah Yana Malang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Enterprise tentang Arsitektur Enterprise Sistem pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta menggunakan TOGAF ADM. Studi kasus SMK Al-Hikmah. Pendahuluan. Peranan teknologi informasi atau TI dalam proses bisnis saat ini sangat diperlukan, terutama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan integrasi antar bidang dan kualitas mutu. Namun, penerapan TI seringkali sulit karena kurangnya pemahaman dan perencanaan yang tidak memadai. SMK Al-Hikmah merupakan sekolah swasta yang memiliki 3 jurusan, yaitu rekayasa perangkat lunak, administrasi perkantoran, dan teknik sepeda motor. Permasalahan yang terjadi pada saat ini, pemanfaatan TI dalam tata kelola SMK Al-Hikmah belum sepenuhnya mengikuti perkembangan TI, dan dalam pelaksanaannya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada saat ini dibantu dengan aplikasi Bismart dan Dapodik yang belum terintegrasi. SMK Al-Hikmah mengalami kendala dalam memanfaatkan TI. Oleh karena itu, terutama dalam pengolahan data yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur enterprise untuk merencanakan, merancang, dan mengelola sistem informasi dengan lebih baik. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah TOGAF ADM. ADM merupakan metode dengan kumpulan aktivitas yang mempresentasikan setiap fase yang digunakan dalam pengembangan arsitektur enterprise. Metode pengembangan arsitektur TOGAF atau ADM menyediakan siklus hidup proses untuk dibuat dan mengelola arsitektur dalam suatu perusahaan. Detail aktivitas. Di sini ada tahapan-tahapan dari detail aktivitas. Yang pertama ada preliminary, kemudian ada arsitektur vision, kemudian juga ada business arsitektur, kemudian juga ada information system arsitektur, kemudian yang kelima ada teknologi arsitektur, yang keenam ada opportunities dan solution. Kemudian yang ketujuh ada migration planning, dan juga di sini ada aktivitas, kemudian juga ada masukan dan keluaran dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini berupa blueprint yang terdiri dari arsitektur visi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, serta yang dibahas hanya pada proses bisnis utama berdasarkan pada value chains. Visi perancangan arsitektur enterprise SMK Al-Hikmah. Yang pertama yaitu merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang ada di SMK Al-Hikmah. Kemudian yang kedua, merancang arsitektur sistem yang saling terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. Kemudian arsitektur yang dibangun mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan nilai mutu pendidikan. Kemudian juga memberi rekomendasi pada SMK Al-Hikmah untuk menghasilkan sistem yang terintegrasi, yang mana bisa mempermudah proses pengembangan arsitektur informasi pada SMK Al-Hikmah. Kemudian di sini ada tahapan preliminary, yang mana pada tahapan ini akan diidentifikasi prinsip arsitektur enterprise yang akan menggambarkan karakteristik arsitektur yang akan dikembangkan pada SMK Al-Hikmah. Prinsip-prinsip yang digunakan pada perancangan. Yang pertama ada prinsip arsitektur yang dirancang harus sesuai dengan aktivitas, tujuan, dan proses bisnis yang ada di SMK Al-Hikmah, yang mana tujuannya adalah untuk mendukung proses bisnis yang ada di SMK Al-Hikmah dan meningkatkan pelayanan. Yang kedua, arsitektur yang dirancang harus aman, yang mana tujuannya untuk bertahan dari serangan virus.
Kemudian yang ketiga, data-data harus mudah diakses. Tujuannya memudahkan pengaksesan data secara bersama dan memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, aplikasi yang saling terintegrasi, memudahkan dalam memproses data untuk meningkatkan nilai mutu pendidikan. Kemudian yang kelima, perancangan arsitektur aplikasi yang mudah dipahami, meningkatkan efektivitas dari proses bisnis dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Tahapan yang kedua ada arsitektur vision, yang mana pada tahapan ini membahas mengenai ruang lingkup dan visi arsitektur sebagai gambaran dari hasil akhir yang akan dicapai pada perancangan arsitektur SMK Al-Hikmah. Aktivitas yang ada dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang digambarkan pada gambar berikut. Di sini ada visi dan misi SMK Al-Hikmah, kemudian ada aktivitas pendukung, aktivitas utama. Untuk aktivitas utama terdiri dari penerimaan siswa baru, proses akademik, pelepasan siswa, atau pembuatan ijazah. Sedangkan aktivitas pendukung terdiri dari tata usaha, administrasi keuangan, dan sarana prasarana. Tahapan selanjutnya ada business arsitektur, yang mana terdiri dari arsitektur bisnis penerimaan siswa baru. Di sini pada proses bisnis penerimaan siswa baru terdapat kepala sekolah, panitia PSB, kemudian siswa baru, calon siswa baru, dan tata usaha. Kepala sekolah bisa mengakses laporan sistem informasi penerimaan siswa baru. Kemudian ada panitia PSB yang bisa menginput soal seleksi, mengelola daftar siswa, mempromosikan SMK Al-Hikmah. Sedangkan calon siswa baru bisa mengakses soal seleksi, bisa mendaftarkan diri pada aplikasi pendaftaran siswa baru. Selanjutnya bisa mengakses informasi mengenai SMK Al-Hikmah melalui aplikasi promosi. Kemudian juga ada tata usaha, yang mana di sini bisa mengelola data siswa baru. Selanjutnya ada siswa baru yang melakukan daftar ulang ketika lolos soal seleksi. Pada rancangan arsitektur bisnis penerimaan siswa baru akan mengusulkan penggunaan aplikasi penerimaan siswa baru yang sebelumnya pengolahan data calon siswa menggunakan MS Office. Sistem yang berjalan kurang efektif karena dalam pengelolaan data memakan waktu banyak. Panitia PSB dan kepala sekolah yang terlibat dalam sistem aplikasi penerimaan siswa baru harus melakukan login. Panitia PSB menginput data calon siswa yang mendaftar, mengelola soal seleksi, masuk, dan hasil seleksi. Kemudian yang kedua ada arsitektur bisnis proses akademik. Yang mana di sini ada kepala sekolah, tata usaha, wali kelas, siswa, guru, dan kurikulum. Kepala sekolah bisa mengakses laporan sistem informasi akademik. Kemudian tata usaha bisa mengelola data guru, mengelola data siswa, mengelola nilai siswa, mengelola hasil PTS atau PKK. Sedangkan wali kelas bisa mengakses data siswa dari aplikasi pengelolaan siswa. Siswa bisa mengakses soal, kemudian bisa daftar prakerin, kemudian bisa mengakses jadwal pelajaran. Sedangkan guru bisa mengakses jadwal mengajar. Dan kurikulum bisa mengelola raport atau laporan, kemudian mengatur jadwal dan mengatur pelaksanaan prakerin. Pada rancangan arsitektur bisnis akademik akan mengusulkan penggunaan sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini akan memiliki beberapa aplikasi khusus untuk mempermudah setiap aplikasi proses akademik.
Kemudian yang ketiga ada arsitektur bisnis pelepasan siswa, yang mana terdiri dari kepala sekolah, siswa, kurikulum, tata usaha. Tata usaha di sini bisa mengelola data alumni, kemudian juga bisa membuat ijazah. Sedangkan kurikulum bisa mengelola ijazah, sedangkan siswa bisa mendapatkan ijazah, kemudian kepala sekolah bisa mengakses laporan. Pada rancangan arsitektur bisnis pelepasan siswa akan mengusulkan penggunaan sistem informasi pelepasan siswa. Pada sistem informasi pelepasan siswa ini terdapat aplikasi pembuatan ijazah dan aplikasi alumni. Pada aplikasi alumni diperlukan untuk mengetahui dan melacak alumni sekolah yang tercatat telah lulus di SMK Al-Hikmah, dan pada aplikasi ini akan memuat informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan yang direkomendasikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ada daftar stakeholders, yang mana di sini dari arsitektur bisnis penerimaan siswa baru terdiri dari kepala sekolah, panitia penerimaan siswa baru, tata usaha, calon siswa, kemudian siswa baru. Selanjutnya pada arsitektur bisnis proses akademik ada kepala sekolah, kurikulum, tata usaha, guru, wali kelas, dan siswa. Sedangkan pada arsitektur bisnis penerimaan siswa baru terdapat kepala sekolah, kurikulum, tata usaha, siswa, dan alumni. Kemudian di sini ada IRD. Pada IRD di sini ada calon siswa baru yang bisa mendaftar menjadi siswa baru. Kemudian panitia PSB bisa mengelola data siswa baru. Kepala sekolah bisa mengakses laporan dari panitia PSB, sedangkan siswa bisa menerima ijazah, kemudian bisa mengakses jadwal pelajaran, dan juga siswa bisa mengelola, kemudian bisa mengakses soal. Dan di sini juga ada guru bisa mengakses jadwal pelajaran, kurikulum, mengelola ijazah, dan juga raport. Selain itu juga bisa mengatur jadwal pelajaran. Kemudian di sini ada alumni yang bisa memiliki ijazah. Selanjutnya ada tata usaha, yang mana tata usaha di sini bisa mengelola data siswa, bisa mengelola data guru, kemudian juga bisa membuat ijazah. Itulah penjelasan untuk IRD. Selanjutnya DFD. DFD di sini ada kurikulum, yang mana inputnya ada data jadwal, data prakerin, data raport, data laporan, dan data ijazah. Dan outputnya adalah data prakerin, data jadwal, data raport, dan data laporan. Selanjutnya di sini juga ada kepala sekolah yang inputnya adalah data laporan. Kemudian juga ada tata usaha, inputnya ada data daftar siswa, data guru, data prakerin, data alumni, dan data ijazah. Outputnya ada daftar siswa, data guru, data siswa, data raport, data laporan, data nilai, data prakerin, data alumni, dan data ijazah. Kemudian panitia PSB, inputnya ada data daftar siswa, outputnya data soal tes pendaftaran, data daftar siswa, dan data promosi. Kemudian ada siswa yang inputnya ada data soal tes pendaftaran, data promosi, yang inputnya ada data pendaftaran, data daftar ulang, data daftar prakerin, dan juga di sini outputnya ada data soal tes pendaftaran, data promosi,
data soal ujian, data jadwal, dan data ijazah. Di sini juga ada guru yang mana inputnya ada data siswa dan data jadwal. Itulah penjelasan untuk DFD. Selanjutnya ada use case. Use case di sini ada siswa yang mana siswa di sini memasukkan data diri untuk mendaftar, kemudian melakukan daftar ulang setelah diterima, kemudian juga mengakses soal. Kepala sekolah memverifikasi laporan dari panitia PSB, sedangkan guru bisa membuat soal. Untuk panitia PSB, yaitu memproses data siswa baru, membuat laporan untuk dikirim kepada kepala sekolah. Sedangkan petugas TU mengelola data siswa dan data guru, mencetak ijazah untuk siswa lulus, memproses data siswa baru setelah daftar ulang. Dan juga di sini juga ada kurikulum yang mana membuat jadwal pelajaran, mengelola dan membuat raport. Kemudian alumni melakukan pengambilan ijazah. Tahapan selanjutnya adalah Information System Arsitektur. Berdasarkan analisis dan pemetaan proses bisnis, maka diperlukan sistem informasi untuk menunjang aktivitas proses bisnis dalam perancangan arsitektur enterprise. Berikut sistem informasi beserta aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada sistem informasi penerimaan siswa baru, sistem informasi akademik, dan sistem informasi pelepasan siswa. Selanjutnya ada Technical Reference Model atau TRM, yang mana di sini ada lingkup AE, ada aktor dan arsitektur bisnis. Untuk lingkup AE terdiri dari pendaftaran siswa, proses akademik, dan pelepasan siswa. Untuk aktor ada kepala sekolah, panitia PSB, tata usaha, siswa, kurikulum, guru, dan wali kelas. Sedangkan untuk arsitektur bisnisnya yaitu kepala sekolah memverifikasi laporan, panitia PSB memproses data siswa baru, membuat laporan untuk dikirim ke kepala sekolah, dan juga tata usaha mengelola data siswa dan guru, mencetak ijazah, memproses data siswa baru setelah daftar ulang. Kemudian siswa bisa memasukkan data diri, melakukan daftar ulang setelah diterima, mengakses soal. Kemudian membuat jadwal, di sini kurikulum membuat jadwal pelajaran, mengelola dan membuat raport. Guru bisa mengakses jadwal pelajaran, membuat soal, dan mengakses soal. Sedangkan wali kelas yaitu mengakses data siswa. Selanjutnya ada blueprint. Blueprint terdiri dari lingkup AE, aktor, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Sama seperti penjelasan pada TRM tadi untuk yang gambar ini. Selanjutnya arsitektur sistem informasi terdiri dari sistem informasi penerimaan siswa baru, sistem informasi akademik, sistem informasi pelepasan siswa. Dan untuk arsitektur teknologi, rancangannya, jaringannya seperti ini. Ada server dan router, yang mana di sini untuk pengaksesannya bisa di privat dan juga di publik. Dan untuk di privat ini diperuntukkan untuk kepala sekolah, untuk ruang Kepsek dan ruang Wakasek. Dan di sini juga untuk ruang guru dan ruang TU. Sedangkan untuk publik, jaringan publik untuk area kelas dan lab. Kemudian tahapan selanjutnya adalah prototype. Nah, ini adalah tampilan utama dari website sekolah SMK Al-Hikmah. Kemudian juga ada kontak us untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SMK Al-Hikmah. Kemudian tampilan daftar siswa seperti ini. Kemudian ada form pendaftaran siswa tampilannya.
juga seperti ini. Kemudian juga ada e-service, yang mana ada pendaftaran, proses akademik, kemudian juga ada menu pelepasan siswa. Dan ini adalah tampilan soal ujian atau tes. Tahapan selanjutnya ada teknologi arsitektur. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan digambarkan pada gambar berikut. Selanjutnya ada tahapan opportunities dan solution. Dalam menunjang proses implementasi ini diperlukan beberapa strategi yang harus diperhatikan. Hal ini untuk memperkecil resiko. Yang pertama ada pengembangan SDM. Kemudian mengurangi risiko saat pengembangan dan penerapan sistem dengan cara melakukan testing, mendokumentasikan seluruh sistem informasi secara lengkap, pelatihan terhadap pengguna aplikasi, dan melakukan sosialisasi untuk semua stakeholders termasuk siswa. Tahapan yang selanjutnya ada migration planning. Tujuan dari tahapan ini adalah merencanakan proses migrasi atau peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru agar penerapan sistem informasi menjadi terarah dan berjalan dengan baik. Pembahasan dan hasil. Arsitektur Enterprise Sistem Informasi SMK Al-Hikmah dirancang menggunakan TOGAF ADM. Pada perancangan ini diambil 6 tahapan dari TOGAF, yaitu tahapan preliminary, di mana tahapan ini adalah tahapan awal yang akan menentukan prinsip rancangan ke depannya. Kemudian juga ada tahap visi arsitektur, yang mana tahapan yang menentukan visi dari arsitektur enterprise yang dirancang. Tahap arsitektur bisnis, pada tahapan ini menghasilkan arsitektur bisnis yang akan dibangun ke depannya. Kemudian ada tahap arsitektur sistem informasi yang menghasilkan arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Tahapan arsitektur teknologi, pada tahapan ini menghasilkan hasil analisis keadaan jaringan yang ada pada SMK Al-Hikmah dan konfigurasi hardware dan software yang akan digunakan dalam menunjang perancangan. Terakhir, tahap perencanaan migrasi. Penelitian ini meliputi beberapa penelitian sebelumnya. Dengan adanya hasil keluaran arsitektur enterprise sistem informasi SMK Al-Hikmah menggunakan metodologi TOGAF ADM dalam perkembangan teknologi informasi, blueprint arsitektur enterprise sistem informasi SMK Al-Hikmah menggunakan TOGAF ADM ini dapat berguna bagi perkembangan di bidang teknologi. Dengan acuan berupa arsitektur yang mudah dipahami dapat membantu SMK Al-Hikmah dalam menentukan perkembangan teknologi di sekolah. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai arsitektur enterprise sistem informasi SMK Al-Hikmah, maka dapat berdasarkan analisa sistem berjalan dapat disimpulkan bahwa di SMK Al-Hikmah baru ada satu sistem informasi, yaitu Dapodik, dan bukan dibuat oleh SMK Al-Hikmah sendiri. Dengan sistem tersebut tidak cukup dalam mendukung pemanfaatan TI. Sedangkan penelitian ini menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing data antar unit bagian. Hasil penelitian ini menghasilkan blueprint berupa arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.